Perkenalkan, nama saya Putri Estivias. Di sini saya akan menjelaskan 2 dari 3 materi yang saya dapatkan di Pro. Nah, materi yang saya akan implementasikan yaitu public speaking dan creative merchandise operation dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk materinya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi mengenai merchandise operation atau persediaan barang dagang. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan persediaan barang dagang? Persediaan barang dagang atau merchandise operation merupakan barang-barang yang akan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dan kualitas dari barang tersebut. Misalnya, yang dijual di toko kelontong seperti sabun, minyak, gula, odol, dan sebagainya. Persediaan barang dagang memiliki 2 metode pencatatan. Yang pertama yaitu metode perpetual dan yang kedua yaitu metode periodik. Nah, untuk lebih memahami tentang materi ini akan kita lanjut ke video berikutnya. Yang pertama yaitu metode perpetual atau sering disebut dengan metode pembukuan, di mana setiap transaksi masukan ataupun keluaran serta retur pembelian ataupun penjualan akan dicatat dalam pembukuan akuntansi. Nah, barang-barang yang sesuai untuk diterapkan dalam metode ini merupakan barang-barang yang memiliki nilai jual yang tinggi, seperti mobil, motor, kompor, kulkas, dan sebagainya. Kelebihan dari metode perpetual atau sering disebut dengan metode pembukuan yaitu perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan pempostingan karena perusahaan melakukan pencatatan secara berkala sehingga perusahaan dapat mengetahui persediaan yang sebenarnya. Dengan begitu, dalam metode ini perusahaan pada akhir periode tidak dilakukan pencatatan fisik atau stok opname. Yang kedua yaitu metode periodik. Metode periodik dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan akhir di suatu periode, kemudian dilakukan pembukuan dalam akuntansi. Dalam metode periodik akan lebih sulit untuk mengetahui jumlah persediaan dalam waktu tertentu, sehingga jika perusahaan ingin mengetahui jumlah persediaannya harus melakukan persediaan fisik atau stok opname. Nah, di dalam persediaan dagang, tentunya kita sudah tidak asing dengan yang namanya retur atau pengembalian dan allowance atau pengurangan harga. Yang pertama yaitu retur. Retur merupakan pengembalian barang dagang karena barang yang diberikan tidak sesuai, seperti barang dalam kondisi cacat. Yang kedua yaitu allowance. Allowance merupakan pengurangan harga karena barang yang diberikan tidak sesuai, namun barang tersebut tidak dikembalikan. Di persediaan barang dagang atau merchandise operation terdapat biaya angkut yang terbagi menjadi 2, yaitu FOB Destination Point dan FOB Shipping Point. Yang pertama yaitu FOB Destination Point merupakan biaya angkut di mana persediaan barang dagang akan diakui ketika barang tersebut sampai ke gudang pembeli dan biaya angkutnya ditanggung oleh penjual. Yang kedua yaitu FOB Shipping Point merupakan biaya angkut di mana persediaan akan diakui ketika barang dikirim dan biayanya ditanggung oleh pembeli. Nah, di dalam penjurnalan kita itu harus mengetahui akun-akun yang ada di HPP. Cara menghitung HPP yaitu persediaan awal ditambah pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Oke, untuk memahami materi ini lebih lanjut, maka kita akan masuk dalam penjurnalan. Nah, di jurnal yang pertama yaitu jurnal pembelian. Apabila perusahaan membeli barang dagang baik secara kredit ataupun tunai, maka di metode perpetual akan dicatat sebagai persediaan barang dagang pada kas atau utang dagang. Dan untuk metode periodik akan dicatat sebagai pembelian pada kas atau utang dagang. Nah,
di jurnal yang kedua yaitu jurnal pembelian. Apabila perusahaan mengembalikan barang dagangannya, baik pembelian secara kredit ataupun tunai, maka dalam metode perpetual akan dicatat sebagai kas atau utang dagang pada persediaan barang dagang. Kemudian untuk metode periodik akan dicatat pada kas atau utang dagang pada retur pembelian. Nah, di jurnal yang ketiga yaitu potongan pembelian. Apabila perusahaan mendapatkan potongan pembelian, maka pada metode perpetual akan dicatat kas pada persediaan barang dagang. Nah, untuk metode periodik akan dicatat sebagai kas pada potongan pembelian. Nah, untuk jurnal yang keempat yaitu biaya angkut pembelian. Apabila perusahaan harus menanggung biaya angkut pembelian, maka pada metode perpetual akan dicatat sebagai persediaan barang dagang pada kas. Untuk metode periodik akan dicatat sebagai biaya angkut pembelian pada kas. Nah, selanjutnya kita akan memasuki transaksi penjualan. Yang pertama yaitu jurnal penjualan. Apabila perusahaan menjual barang dagang secara baik kredit ataupun tunai, maka dalam metode perpetual ada dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu kas atau piutang dagang pada penjualan. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Sedangkan untuk metode periodik akan dicatat sebagai kas atau piutang dagang pada penjualan. Nah, jurnal yang kedua yaitu retur penjualan. Apabila perusahaan menerima retur penjualan, maka dalam metode perpetual akan dicatat dalam dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu retur penjualan pada kas atau piutang dagang. Sedangkan untuk jurnal yang kedua yaitu persediaan barang dagang pada HPP. Untuk metode periodik akan dicatat sebagai retur penjualan pada kas atau piutang dagang. Nah, jurnal yang ketiga yaitu potongan penjualan. Baik pada metode perpetual ataupun metode periodik akan dicatat pada jurnal yang sama, yaitu potongan penjualan pada kas. Nah, di jurnal yang keempat yaitu biaya angkut penjualan. Baik dalam metode perpetual ataupun metode periodik dicatat dalam jurnal yang sama, yaitu biaya angkut penjualan pada kas. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.